Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ini Ibu Fitriana, saya mengganggu waktunya. Nggak apa-apa, Bu. Perkenalkan nama saya Hairunisa Fitra Umi Kalsum. Saya CGP Angkatan 11. Jadi tujuan saya adalah mewawancarai Ibu terkait bagaimana cara Ibu selaku kepala sekolah di SD Negeri 01 Kaubun. Benar begitu, Bu, ya? Betul. Ya, 01 Kaubun dalam melakukan pengambilan keputusan terkait kasus-kasus yang merupakan dilema etika. Seperti itu. Ini untuk ke tendiknya atau ke siswanya atau keseluruhan atau seperti apa, Bu? Keseluruhan, Bu. Pokoknya terkait Keseluruhan. kasus-kasusnya aja gitu. Kasus dilema etika, Bu, ya? Untuk pertanyaan pertama, Ibu selaku kepala sekolah kan tentu sering mendapatkan kasus-kasus, Bu, ya di mana kasus-kasus tersebut menuntut Ibu untuk mengambil keputusan yang bijaksana. Nah, sebelum mengambil keputusan, tentu kan Ibu harus mengidentifikasi terlebih dahulu nih, apakah kasus tersebut merupakan suatu dilema etika, ataukah kasus tersebut adalah hanya suatu bujukan moral. Nah, kira-kira bagaimana cara Ibu menentukan apakah kasus tersebut adalah dilema etika atau bujukan moral? Itu. Baik, terima kasih. Yang pertama untuk menganalisis atau menentukan permasalahan tersebut bisa dengan cara mengamati perilaku yang menyimpang di dalamnya, baik itu dilema etika maupun moral tadi, Bu, ya. Kemudian kita selain mengamati, kemudian dianalisis kembali kebenaran atau salah benarnya dari apa yang muncul dari kedua permasalahan tersebut. Kemudian kita kita identifikasi dia termasuk ke dalam permasalahan yang mana. Kemudian apakah memang benar-benar masuk ke dilema etika atau ke apa tadi, Bu, ya? Bujukan moral. Bujukan moral gitu ya. Jadi kita perlu cermat untuk mengamati hal tersebut supaya kita tidak salah langkah nanti untuk ke tahap selanjutnya begitu, Bu, ya. Baik itu terjadi pada guru, tendik maupun kepada siswa yang terdapat di dalamnya. Kemudian kita mengidentifikasi dengan yang benar-benarnya dan sebaik-baiknya sehingga tidak salah langkah lagi pada saat mengambil keputusan atau suatu tindakan selanjutnya. Mungkin seperti itu, Bu. Ya, Ibu. Untuk pertanyaan selanjutnya, Ibu, bagaimana cara Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah tersebut, terutama untuk kasus-kasus di mana terdapat dua kepentingan yang sama-sama benar atau dua kepentingan yang sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan. Pengambilan keputusan, Bu, ya? Ya, bagaimana cara Ibu menjalankan pengambilan keputusannya? Baik. Pertama, kita mengambil keputusan harus melihat dulu dampak yang akan ditimbulkan dari keputusan yang kita ambil, ya. Kemudian kita harus mempertimbangkan baik-baik secara bijaksana dan secara dewasa, tidak emosional pada saat kita mengambil keputusan dari dua hal penting yang sama-sama benar gitu dan atau sama-sama memang mengandung nilai kebajikan yang seperti Ibu sampaikan tadi, ya. Kemudian di dalam
pengambilan keputusan tersebut kita juga harus ada rasa peduli, kemudian kasih sayang dengan sesama, kemudian rasa percaya juga harus diberikan kepada Bapak Ibu guru kita, kemudian pada siswa kita, sehingga tidak salah dalam mengambil suatu tindak lanjut atau keputusan yang akhirnya nanti bisa menghasilkan keputusan yang terbaik bagi semua. Seperti itu, Bu. Ya, Bu. Baik sekali, Bu. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu lakukan selama ini? Langkah-langkah. Untuk mengantisipasi hal tersebut, Bu ya. Pertama kita mengadakan analisis, Bu ya. Analisis kasusnya tadi misalnya apa, itu harus benar-benar harus jelas dan kita harus mendapatkan data yang benar dari analisis kasus tersebut. Kemudian siapa saja sih yang terlibat di dalam kasus itu, ya. Siapa saja yang terlibat, kemudian nilai apa sih yang bertentangan pada kasus itu, gitu kan. Kemudian ada kasus apa tadi itu, dilema etika dan bujukan moral. Nah, ini yang harus nilainya yang bertentangan dan itu apa. Kemudian ada data-data mungkin yang bisa dikumpulkan dari biasanya kepala sekolah itu memiliki buku pembinaan pegawai, kemudian dari guru juga memiliki buku kasus untuk siswanya. Dari data-data itu bisa kita perhatikan untuk pengambilan data dan fakta yang mendukung, gitu kan. Kemudian juga uji kebenarannya saat kita sudah menemukan data dan fakta, apakah memang benar-benar yang bersangkutan ini melakukan apakah terjadi kasus tersebut pada yang bersangkutan atau tidak. Jadi tidak langsung serta-merta kita mengambil keputusan, gitu. Ya, seperti itu, Bu. Iya, Bu. Selama ini yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan kasus dilema etika itu, Bu, yang bagaimana? Kan tadi Bu sudah menjelaskan cukup panjang, Bu, ya. Di antara itu yang paling efektif menurut Ibu yang mana, ya, Bu? Mungkin kita bisa melihat data dan fakta. Oh, iya. Ya, dari data dan fakta yang terjadi di lapangan tentunya, ya. Selanjutnya bagaimana dengan tantangannya, Bu? Apa saja sih tantangan yang Ibu hadapi dalam pengambilan keputusan tersebut? Pertama mungkin kita harus banyak mempertimbangkan ya dari segala dampak yang harus kita ambil keputusannya. Kemudian harus berpikir juga dengan matang, dewasa, gitu kan, dalam mengambil keputusan. Ini yang tantangan luar biasa dengan saya pengalaman yang masih sangat baru sekali dan di posisi seperti ini, kemudian dengan pengalaman juga yang masih minim, jadi untuk berpikir ke sana itu sepertinya luar biasa, dengan juga mungkin emosional saya yang belum stabil. Ini adalah tantangan luar biasa untuk saya. Juga saya juga mungkin termasuk orang mungkin mudah terpengaruh, masih mudah dipengaruhi oleh orang lain, ya, begitu. Itulah tantangan yang saya rasakan, Bu, untuk mengatasi masalah tersebut. Ya, Bu. Selanjutnya, apakah Ibu memiliki jadwal tertentu gitu, Bu, dalam penyelesaian kasus-kasus, ataukah mungkin ketika ada kasus langsung Ibu selesaikan di tempat, atau bagaimana, Bu? Ini semacam program, Bu, ya, untuk menyelesaikannya, begitu, Bu, ya? Iya. Sementara ini selama saya pengalaman saya beberapa 2 tahun yang ini, saya belum pernah membuat jadwal. Saya biasanya untuk kasus-kasus yang saya dapat selama ini masih ringan, Bu, ya, belum yang berat, begitu kan. Intinya kami langsung menyelesaikan di sekolah. Kalaupun tidak bisa hari ini, mungkin besok dan besok lusanya, begitu. Tidak ada dijadwalkan. Berarti secepat-cepatnya gitu, Bu, ya? Iya, betul sekali. Selanjutnya, untuk
apakah ada seseorang atau faktor-faktor apa gitu yang selama ini mempermudah Ibu dalam pengambilan keputusan terkait kasus dilema etika tersebut? Ya, tentunya mungkin pertama, teman-teman Bapak Ibu guru yang senior ya, yang sudah lama beliau-beliau di sini, itu sangat membantu sekali memberikan masukan gitu kan, memberikan, motivasi, memberikan gambaran, sebelum saya mengambil keputusan gitu kan. Kemudian juga saya berkoordinasi dengan Bapak pengawas saya, Ibu, setiap kali ada permasalahan apapun yang sekiranya saya untuk berat menyelesaikan, saya akan, berkomunikasi dengan Bapak pengawas bina damping yang ada di Kecamatan Kaubun. Selanjutnya, dari banyak kasus yang telah Ibu alami, pelajaran apa yang Ibu dapat petik dari pengalaman tersebut? Yang pertama, untuk saya sendiri mungkin, pengalamannya harus lebih, dewasa lagi dalam mengambil keputusan, kemudian lebih bersikap bijaksana, dalam hal ini ya, walaupun mungkin yang berbuat itu usianya di atas saya begitu kan, atau senior saya. Jadi ini, perlu berpikir yang, lebih teliti begitu kan, lebih teliti, lebih jeli, kemudian lebih bijaksana, lebih sopan lagi begitu, walaupun, saya sebagai seorang pemimpin tapi, sifat-sifat itu yang ada pembelajaran pada saya, bagaimana kita menghargai baik itu guru yang muda maupun yang tua, bagaimana kita memperlakukan pada saat kita menyelesaikan permasalahan. Intinya kita tidak langsung menjustis, tapi, lebih lagi ke sikap kita antara, sesama teman, bukan antara pimpinan dan bawahan. Nah, kalau sudah tidak ada gap seperti itu, insya Allah yang tua bisa menerima kita dengan keputusan kita bersama, yang muda juga akan lebih, mudah menerima, keputusan yang kita berikan seperti itu. Yang jelas penyampaiannya kita harus lebih bijaksana, kemudian lebih berpikir lebih, dewasa begitu Bu ya, kemudian, segala sesuatu itu diselesaikan dengan, secepat mungkin untuk ditangani dan diatasi, tidak dibiarkan untuk berlarut-larut, mungkin seperti itu Bu. Iya Bu, terima kasih banyak atas wawancara hari ini. Wawancaranya sangat-sangat banyak yang dapat saya petik pelajaran dari apa yang Ibu sampaikan. Saya ucapkan mohon maaf Bu ya, sudah banyak mengganggu waktu Ibu malam ini. Nggak apa-apa Bu, aman ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Ibu ya, apabila ada jawaban yang kurang berkenan atau memang kurang pas, saya mohon maaf. Iya Bu, sama-sama. Ya, baik. Nah, terlihat nggak nih? Terlihat nggak gambarnya? Ini. Terlihat ya. Kalau dia ada nyilang, otomatis itu. Ya. Ya, keputusan ya. Ya, kalau kita melihat satu kejadian atau apapun itu, yang pertama yang kita lihat dampaknya saja.
dampak dari satu keputusan atau tindakan kita nanti apakah berdampak luas bagi sekolah atau hanya berdampak bagi diri sendiri atau bagi si penerima keputusan saja. Kalau dia berdampak luas, nah berarti ya berarti memerlukan ya dampak ke depannya. Nah, itu yang ya sebagaimana tadi yang saya dari awal bahwa itu kita melihat dampak ke depannya satu apa namanya untuk mengambil keputusan itu tadi kalau dia eh, bisa diputuskan cepat ya dibuat keputusan cepat tapi kalau yang apa namanya eh, ada beberapa misal katakanlah itu kita perlu yang satu benar yang satu tidak benar maka kita kembalikan proses itu kepada peraturan pemerintah atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maka itu dahulu yang jadi panduan utama. Nah, setelah itu kalau memang itu juga eh, apa namanya dampaknya bagi orang lain itu tidak baik, barulah kita membuat keputusan yang lain, membuat kebijakan yang lain begitu. Ya, betul. Um, Ya, sebetulnya dilihat dari dampak luasnya tadi aja. Kalau ya memang hanya menyangkut diri pribadi dan menyangkut apa namanya dan berdampak pada semua anak didik atau berdampak semua warga sekolah, maka itu kita perlu perlu waktu yang lama. Artinya perlu eh, cara ya mendengarkan pendapat dari teman-teman guru yang lain juga. Tapi kalau tidak berdampak luas bagi dirinya sendiri saja atau bagi diri seseorang saja, maka ya kita tentunya harus mengetahui dahulu apa penyebabnya. Setelah itulah barulah kita membuat keputusan eh, membuat kebijakan yang baru. Begitu. Hmm, langkah efektifnya ya kalau itu menyangkut banyak hal, menyangkut ke dampaknya luas, nah tentu kita perlu memikirkan bersama, perlu bukan hanya diri kita yang memutuskan. Ya, saya seperti itu. Mendengarkan dari guru senior, guru yang sudah lama, guru yang sudah tahu budaya satu sekolah atau dalam hal ini kalau kita di SMP 5 ya budaya apa yang budaya kerja yang ada di SMP Negeri 5. Cara kita ini kan
ya, 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 bukan hanya keputusan sendiri. Kalau berdampak ya, tantangannya ya melawan perasaan sendiri, bagaimanapun gitu. Pasti ya adalah rasa empati, rasa kemanusiaan kita, bagaimana kalau kita di posisi mereka gitu. Nah ini kalau kita balikan lagi bagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku atau aturan dari pemerintah daerah yang berlaku, nah itu ya kadang berlawanan dengan kita. Seandainya kita juga seperti itu, bagaimana gitu kan. Ya itulah yang membuat kita gamang. Ya sejatinya sih seperti itu, maunya sih begitu. Walaupun enggak semua juga seperti itu. Ya, bagi saya kalau itu perlu cepat, dilihat dari masalahnya, maka dibuat keputusan yang cepat. Nah, kalau kita melambat-lambatkan, malah malah katakanlah itu malah jadi tidak baik atau bertambah-tambah jadinya, maka itu kita buat keputusan yang cepat. Nah, biasanya yang begitu keputusan yang cepat ini cenderung apa pikiran sendiri, tapi kalau yang bisa katakanlah keputusan itu dibuat berdasarkan rapat bersama, berdasarkan keputusan bersama, nah itu lebih enjoy begitu membuat keputusan. Yang paling membantu ya selama ini buat teman-teman di SMP Negeri 5 Sangatta Utara itu orang-orangnya terbuka, dan bagi saya pun juga begitu, siapapun mengemukakan pendapat tidak masalah sekalipun bertentangan atau berlawanan dengan pendapat pribadi saya sendiri. Dan bagi yang menyampaikan pun tidak masalah, mau itu berlawanan pendapat pribadi ya tidak mempengaruhi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang. Di sini saya akan mewawancarai Ibu terkait dengan pimpinan sekolah dan tugas saya, salah satu tugas sebagai calon guru penggerak, khususnya di pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nah, tentunya selama memimpin sekolah pastinya mungkin Ibu pernah menghadapi masalah-masalah di mana ada dilema etika dan rujukan moral. Nah, banyak itu Pak. Iya. Bu ya, maksudnya dilema etika pastilah Iya, ada dengan pasti. berbagai macam terhadap rekan sejawat, terhadap teman siswa maupun mungkin semua warga sekolah. Pastinya ada berbagai masalah di mana ada dua aturan-aturan nilai kebajikan yang bertentangan di sana. Dan seperti apa Ibu melihat permasalahan ini? Ya sebenarnya permasalahan seperti ini dimanapun berada, tidak hanya di sekolah, itu di rumah aja pasti ada ya Bu ya, berhubungan dengan dilema etika ini. Tapi kalau saya kan bahwa permasalahan yang berhubungan dengan dilema etika itu yang memang benar-benar
benar-benar permasalahan yang sama-sama benar. Iya. Tapi tinggal kepedulian kita aja bagaimana menyelesaikan masalah tersebut. Selanjutnya Bu ya, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini terkait dengan kasus-kasus seperti dilema etika yang tadi? Saya menyelesaikan kasus itu berdasarkan 3 prinsip. Yang pertama prinsip hasil akhir. Bagaimana ya, misalkan nanti kalau saya mengambil keputusan ini hasil akhirnya seperti apa, itu harus saya pertimbangkan. Yang kedua prinsip berbasis peraturan. Saya pun dalam mengambil keputusan tidak boleh bertentangan dengan peraturan. Kemudian yang ketiga prinsip berbasis rasa peduli. Nah ini kadang harus saya ambil karena saya kadang sebagai sesama manusia harus mempertimbangkan itu Bu Eni. Iya, rasa kepedulian sesama manusia itu. Baik Bu ya. Selanjutnya mungkin kira-kira langkah-langkah atau prosedur apa saja yang selama ini sudah Ibu lakukan apabila Ibu menghadapi kasus-kasus dilema etika, baik dengan sesama guru ataupun mungkin tidak menutup kemungkinan ada juga dengan wali murid. Iya, wali murid. Iya. Itu langkah yang pertama saya lakukan adalah menentukan dulu siapa saja yang terlibat di masalah itu. Kemudian yang kedua mengumpulkan fakta-fakta yang relevan. Jadi saya juga di sini juga tidak bisa bekerja sendiri. Saya harus melibatkan teman-teman. Kemudian yang ketiga saya harus mengadakan investigasi karena masalah yang ada itu tidak bisa saya harus mendengarkan dari satu pihak saja. Yang terakhir ya saya harus mengambil keputusan setelah melakukan langkah-langkah yang tadi. Hal yang terakhir harus saya membuat keputusan. Baik Bu, untuk selanjutnya selama ini dalam pengambilan keputusan apakah ada hal-hal yang Ibu anggap efektif atau dapat membantu Ibu dalam pengambilan atau penentuan keputusan yang akan Ibu ambil? Yang membantu saya atau menentukan keputusan ya saya itu seringnya ngajak dialog karena dari dialog tersebut saya bisa mengadakan pendekatan secara psikologis. Dari situ saya tahu psikologis si A itu seperti apa, terus latar belakangnya kenapa muncul masalah seperti ini, kenapa. Kemudian yang kedua ya saya minta pendapat dari tim manajemen sekolah. Karena ini sekolah besar ya, saya juga harus ada tim manajemen sekolah. Oke. Semakin banyak kita mendengarkan sharing betul. dengan orang-orang mungkin yang lebih banyak pengalaman atau dari berbagai aspek lah bisa kita mendapatkan masukan. Iya baik Bu. Kalau misalnya tantangan atau kendala Ibu yang Ibu rasakan selama ini dalam mengambil keputusan-keputusan yang termasuk dalam kategori dilema etika itu seperti apa? Apa tantangan yang Ibu rasakan? Tantangan terbesarnya itu ya kalau saya harus mengakomodasi berbagai kepentingan itu Bu. Kepentingannya ini kan macam-macam itu ya. Kadang jadi saya harus mempertimbangkan dan sebenarnya menekan ya itu sudah Bu. dari segala aspek menekan. Itu yang menjadi tantangan selama ini buat saya. Ada banyak faktor mungkin Bu ya yang perlu dipertimbangkan di sana, bukan hanya